Ya kalau kita lagi nyanyi tuh Kak, terus orangnya pada diem kayak bingung gue harus ngapain. gue harus ngapain nih, gila. Dua-duanya. Gue berapa ya? Lu berapaan? Sekilo berapa? Gue kayak gitu kemarin. Mungkin duduk dulu, ngobrol sama tamu gitu kan, apa nunggu gaji gitu kan. Nunggu fee. Gitu kan, nunggu fee gitu. Hancur gak kan? Assalamualaikum, ahoy. Hai. Malam ini gue udah kedatangan temen gue, penyanyi cewek lagi. Namanya Nata. Halo guys. Nata belinya apa tak? Sounds good. Sounds good. Yes. Kemarin gue nonton dia main. Nama Novian. Iya. Hancur gak kan? Kalau berantakannya gue suka. Iya, Karena- berantakan banget ya. Karena basicnya gue suka band yang berantakan tuh artinya gini loh, Gimana? seru gitu. Bukan berantakan kalau bermusiknya sih ya nggak mungkin lah, lu berantakan nggak Iya, mungkin iya. bisa main di sebuah kafe. Cuman kalau berantakan artian gue suka bilang suka yang berantakan, suka ugal-ugalan gitu tuh, yang Heboh di gitu panggung ya. tuh seru gitu. Iya. Jadi si tamu tuh kayak kemarin kan bisa jadi joget gitu. Benar. Ini edisinya lagi cewek-cewek terus guys, dan mereka tuh sibuk semua. Dan udah. Kita ngopi dulu guys. Gue ketemu Nata tuh di Odin ya pertama kali Iya, ya. Odin. Kemarin dia sempat datang sama Novi. Dan pas kenalan vokalis, gue ajakin jamming. Biasalah kalau lagi manggung terus ada temen suka Datang, nyanyi gitu. dong selalu. Jadi, Lu ngeband dari kapan sih tak? Boleh tahu? kalau ngeband, sebenarnya gue tuh dari umur 16 tahun 16 udah ngeband, udah nyanyi. udah nyanyi, ngeband. Mau ngeband? Iya. Tapi bandnya langsung rekaman gitu loh. Oh recording? Iya, bukan yang main di kafe-kafe gitu. Ada ininya berarti, ada yang ngaturin lah. Iya, ada yang manajernya gitu-gitu. Gitu. Genrenya apa? Ada kok. Mau lihat nggak? Boleh. Ada di YouTube ada? Ada sih, tapi kayaknya nggak tahu ya kalau Spotify mereka gitu masih nggak kayaknya, karena itu udah lama banget dan sekilas aja ya kak. Nggak tahu sih kalau masih ada, karena setahu gue udah dihapus gitu, udah ditutup. Apa di YouTube? Iya. Kalau ada ntar gue mention Janganlah. di deskripsi. Gak usah. Gue sembunyi-sembunyiin gitu lah. Anjir. Ya iklan lagi. Ya. Tak ada waktu. Tak ada aku. Tak ada aku. Iya. Nama bandnya Fast. Iya. Ini 16 tahun yang lalu, gue sekarang kan udah mau 30 kan. Anjir. Gokil. Nih. Kira saja. Terus gue tuh didandanin segini rupanya gitu loh. Iya kan, kalau band recording kan ada yang ngurusin make up-nya, Iya, benar-benar. gitu. Gimana ceritanya gimana tuh? Emang lu pengen rekaman apa? Enggak, jadi gue sebenarnya orang yang pemalu kan gitu, nyanyi tapi malu gitu loh. Nah, terus gue sempat ikut lomba lagu rohani gitu, dan dinotis sama kayak jurinya gitu. Nah, tapi kayak udah gitu lewat gitu kan. Gue lagi nyapu nih di rumah, lagi beres-beres, terus diketok dong pintunya. Dede ayo back vokal dong gitu sama kakak, ada kakak yang di sana tuh. Oh ntar kak belum mandi kayak gitu. Nah yaudah, akhirnya kita singkat cerita udah ke studio. Gue back vokal, terus yang produsernya itu kayak suka gitu. Oh, lu backing dulu? Iya, jadi Lu gue back backing. vokal dulu, backing vokalnya si Band itu? iya, bukan Oh, bandnya beda satu, project beda. lagi. Gitu.
gitu. Terus habis isi vokal baru ternyata asik oh ternyata nih. iya gitu, ternyata suaranya lain gitu loh. Terus lu ada project lain lu dimasukin di situ. Ya digabungin, jadi waktu itu gue Kadang-kadang gitu ya. iya gak tahu juga Sengaja, gitu sengaja. ya. Gue 16 tahun itu mereka udah 30 lebih semuanya, jadi memang udah Paling bocah. iya gue paling bocah lah di situ. Dan cewek Bocah. satu-satunya. Iya cewek satu-satunya. Oh konsepnya bandnya vokalisnya Cewek gitu. Apa geisha gitu kayak gitu-gitu nggak? Iya kayak gitu-gitulah. Nah tapi dari kemarin tuh labelnya sempet masuk label gitu. gue udah lupa ya, tapi kemarin itu udah sempat tawaran, udah mau ke Jakarta dan KFC. di Ancol loh, Oh iya. di Ancol. Terus manggung. udah ya manggungnya di Ancol gitu kan. Terus guanya nggak dateng, semuanya personilnya udah dateng, gue nggak dateng, terus mereka dimarahin. Memang kalian nggak usah datang dan vokalisnya nggak datang. Itu kenapa lu nggak datang? Gue ujian nasional, Oh, nggak bisa. bingung juga ya. Iya, mama gue bilang nggak usah pergi. Orang tua lu mendukung tapi. Iya, orang tua dukung. Tapi tetap. Tapi ya ujian lah, ya ujian terakhir itu. Nggak jadi dong. Minta maaf dulu, sorry guys. Aku ujian. Maaf ya guys. Kayak gitu. Berarti itu lu langsung rekaman ya awal mulai lu ngeband ya. Nah terus dari situ lu ngeband lagi. Dari situ Apa lanjut lagi yang ngeband itu apa gimana? karena udah putus kan, jadi Dan yang dari gue itu? dengar, ya, gue udah dengar tuh kayak gini. Jadi gini, gue dengar yang mau masuk di Dahsyat gitu, itu ada 2 band, gitu kan. Gue sama ada 1 band lagi gitu. Oh lu udah sampai sono ya? Waktu itu gue juga cuma dengar dari si produsennya sih. Gue nggak tahu, gue masih 16 tahun anjir, si bocah. Sorry. Dan lu nggak datang. Dan gue nggak dateng gitu loh. Nah sudahlah kayak gitu. Akhirnya yang si band yang itu yang masuk, dan sekarang udah lumayan terkenal sih dia. Tapi gue nggak bisa spill namanya. Masih ada tapi bandnya fast band masih ada. Udah nggak ada, Udah nggak ada. udah nggak ada, udah bubar mereka. Tapi yang produsernya itu masih kontakan sampai sekarang. Itu band Manado ya, dulu kan banyak band Iya. dari daerah kan. Dari daerah yang pengen masuk label gitu. Dari Lampung tuh Kangen Band. Iya gitu lah. benar dulu kan sih. Gue kan nggak ngerti, padahal yang kayak gitu waktu itu gue nggak ngerti. Lu nyanyi Nyanyi aja gitu, gue nggak ngerti kayak gitu. Lu ngerti industri Nggak ya? ngerti gitu. Industri musiknya seperti apa lu nggak Nggak tahu gue gitu. Akhirnya lu ujian berarti. Akhirnya gue ujian selesai. Kuliah nggak lu? Iya kuliah Kuliah di mana? tadinya gue ambil perawat Heeh. dekat coba, tapi nggak mampu otak gue. Dan nggak mampu, capek banget. Oh iya, ada praktek. Iya capek banget, dan akhirnya gue pindah kuliah di hukum. Hukum, universitas. Unsrat, apa? di Unsrat di Manado. Wih, sama Gitu. tenangnya itu Iya, ya. iya. Aku sempat bermain-main Iya, di di sana. sana. Tapi nongkrong doang. Kalau sempat long trip di mana? Iya. Kuliah hukum. Emang itu lu pengen apa? Lu cuma pelarian aja daripada gua perawat gitu. Dua-duanya. Enggak, cerita itu dong. Dua-duanya sih. Jadi daripada jadi gini, waktu itu karena nggak di ini kan, akhirnya gue mikir Lu perawat deh. kayaknya ya udah perawat ya, Kuat deh. nggak kuat kayak gitu. Gue nggak kuat. Kayaknya gue memang passion gue di musik gitu loh. Gue kayaknya harus kuliah di musik gitu. Ya udah gue nextnya gue ke apa namanya, di Unima kan itu ada ya musiknya. Gue pergi ke sana. Jauh banget. Jauh banget, nggak jadi gue. Ya udah hukum aja. Hukum asal pilih aja gitu. Nggak ikut temen. Iya ketemu. Lulus tapi Lulus dong. SH berarti bro. Lulus. Dan lu abis lu selama kuliah lu band ya? Enggak. Enggak sama sekali. Jadi waktu gue di perawat, gue ikut kor gitu, dan itu capek banget Paduan kan. suara ya? Iya paduan suara di Unclub kan. Heeh. Paduan suara Unclub, dan capek banget, udah memang capek banget. Dan akhirnya pas setelah gue milih untuk kuliah hukum, gue putuskan nggak bakalan nyanyi gitu, nggak bakalan ambil kegiatan lain gitu.
karena capek banget kan gitu. Lumayan jauh. Bagus dah. Dan akhirnya lulus. sudah. Lulusnya kerja dan akhirnya gue pikir gue nggak cocok kerja kayak kantoran. Kerja di mana aja kerja? Gue kerja di banyak. Gue pernah law firm gitu ya. apa? Kayak apa? Pembelaan hukum law apa sih? Advokat gitu. Oh, Enggak, sempet gue ikut kayak prakteknya gitu loh. Oh. Gitu. Magang lah. Iya, magang gitu. Ada sempet. Terus yang kerja di mana aja kerja? Kau Kerja pagi kan itu? Iya benar. Di mana? Dan berapa lama? Nggak betah gue. Yang paling lama itu 7 bulan kayaknya. Di satu perusahaan? Ah iya, enggak ada kok sampai berapa tahun. Dan capek banget sih Kak. Bukan maksudnya nggak cocok gitu loh. Sampai gua pernah di THL gua di kantor wali kota, terus pernah di travel di bagian tiketingnya gitu. Yang bikin capek kan ini sebenarnya apa? Ngebohongin diri sendiri. Iya, gitu. benar. Karena passion lu di musik, lu paksain kesini, Iya, menyesuaikan ilmu kan. Gitu. Iya, benar. Itu capek banget. Capek hati. Capek hati gitu. Kadang bukan uang juga guys, jadi uang oke lah, semua orang kerja pasti dapat uang kan gaji. Tapi ada yang ya itu yang dia korbanin hatinya. Nggak Gua cocok nggak di gitu. sini kayaknya deh. Ini bukan masa depan gua deh gitu ya. Iya. Umur berapa tuh berarti di situ? Gua tuh 23, 22. iya. Tapi sempat tuh terakhir aku kerja sambil nyanyi. Oh sempat akhirnya Iya, sempat. mau nggak mau kan harus Mau nggak tersalurkan. mau harus tersalurkan. Kalau nggak jadi jerawat ya. Iya kan kalau nggak Iya disalurkan. stres. Tapi malah itu kan jadi lebih kayak capek banget gitu. Jadi lebih capek Pagi lagi. lu kerja, malam lu ngamen. Benar. Mulai itu di kafe berarti. Iya. Di mana aja lu main? Zaman lu kerja. Banyak sih di Manado tuh. Mana ada ya? Iya, di Manado. Emang apa ya? Gua tuh mau tanya gitu. Iya. Kafenya kan kebanyakan long trip ya? Apa enggak juga? Ada kafe-kafe yang pakai band lokal. Ada banyak. Di mana ada banyak ya? Iya banyak. Malah banyaknya yang ini Lokal. lokal. Oh gitu ya. Dan menurut gua di Manado lokalannya tuh oke kok gitu. Gue tuh punya story banyak gitu. Gue punya banyak teman anak Manado, dulu ada band Manado namanya Stupid. Iya kan? Wah itu jago-jago semua, sumpah. Ada Rian, ada semuanya jago-jago deh. Cuman apa ya? Mungkin ya karena emang di sana bermusiknya serius ya. Di Jakarta tuh kadang-kadang ya request mau gimana ya? Iya. Requestnya kan tahu sendiri, kita kan ngehibur orang stres Iya. kan, di kafe kan banyak orang pengen hiburan. Idealis banget ya. Ya gitu. Akhirnya random juga kan, jadi dangdut, jadi apa kalau Iya. dalam kafe. Kalau musikalitas gue nggak bukan orang-orang dari daerah malah kadang-kadang keren gitu. Keren. Jago-jago. Ada Kopo gitar. Masih kontak kan sih gue. Nostalgia. Terakhir ada All Star, kalau lu tahu All Star band dari Manado. Udah gue nggak tahu. Kayaknya kalau personilnya mungkin bisa Tahu tahu gitu. Soalnya di Manado tuh nama bandnya udah beda, personilnya lama gitu. Stok lama ya. Stok lama tapi udah apa? Namanya aja Yang udah tua-tuanya beda. juga banyak yang kenal. Kalau anak Manado emang terkenalnya kan ya sama kayak Medan lah ya. Bakat bermusiknya tuh kayak sama kayak orang timur lah. Bakat bermusik itu kayak anugerah banget gitu. Iya benar. Emang udah diberi ya dari sananya gitu. Cuman ada yang diasah, ada yang enggak kan. Iya benar. Tapi kalau menurut gue Kak itu nggak ada yang nggak bisa nyanyi loh. Iya. Semua itu tergantung dari kita yang pengen belajar apa enggak gitu. Kan Apa? anugerahnya udah ada kan. Cuman Iya. ada yang diasah, ada yang Iya, ada yang benar. dilatih. Itu kayak beberapa teman gue tuh kayak sering, kenapa sih kalian suaranya bagus-bagus gitu? Nggak ada suara yang jelek menurut gue. Semua itu unik menurut gue gitu. Ada warnanya. Ada warnanya, tapi ya kalau pengen belajar apa enggak gitu. Gitu Berarti aja. lu kuliah, bukan kuliah, kerja ambil nyanyi. Itu Iya. jalan berapa lama? 2019, Berapa bulan deh? 18, 19, Oh, lama ya? iya lumayan.
Gaji double dong ya. Iya. Itu ya enaknya itu mah. Badan hancur, gaji double. Itu sampai rumah itu sampai jam 4 gitu. Besok Paginya gua harus jam 7-an udah pergi gitu. Jalan. Jadi itu capek banget. Itu nyari uang sekarung mungkin deh. Satu karung nyari uang. Gitu sih. Akhirnya lu memutuskan enggak lu lanjutin kerja lu. Enggak melanjutin. Apa titik awalnya? Kayak gue stop kerja pagi nih, gue mau fokus di musik gitu. Iya. Pasti kan Iya, pertimbangannya ada dong. Ada. Apa tuh pertimbangannya? Ya enggak, gue sih sempat ngobrol sama temen, terus dia bilang, nah daripada lo tuh udah nyanyi dari sekian lama gitu kan, tapi karena lo kesana kemarin nggak ada, Jadi nggak fokus, iya nggak karena dapet. lo nggak fokus jadinya nggak dapet hasilnya gitu. Coba deh kalau lo fokus di satu kayak gitu kan. Jadi kayaknya gue mulai mikir gitu, ya benar juga ya. Ya udahlah, gue fokus gitu. Tapi sempat terhenti juga loh kak. Nyanyinya. Sempat terhenti waktu gue nikah. Oh iya. Nah, waktu gue nikah sempat. Pasti tuh kalau udah nikah. Terus Gak ada diizinin. sedikit izin terhambat. Iya. Habis gitu hamil, nah itu begitu lagi ceritanya. Iya benar. Emang vokalis cewek ya sangat bersyukur lah kalau pasangannya bisa mengertiin. Iya benar. Kalau pasangannya bisa ngertiin, oh iya ini bakat lo dan lo menghasilkan di situ, ya terus diizinin kayaknya kerja tuh semangat gitu kan gitu. Tapi kak, ini potong aja ya. Hah? Iya kan soal nikah itu potong aja. Sama. Kayak kayak gitu. Kayaknya karena bakalan nyambung gitu loh Kak, Iya. kalau udah ngomong itu. Bener. Tapi emang fasenya cowok sama cewek kan bedanya di situ. Iya benar. Kalau cewek Tapi gue belum punya anak kok. terhambatnya di situ, jadinya kayak apa? Ya udah. Tapi biar lebih bercahaya. Iya. Berarti akhirnya lu putusin, gue nyanyi aja deh gitu. Iya gue. Itu sama band apa? Ketika waktu itu? Itu nama bandnya Apa lu ngejablay sama sini aja? enggak ada band namanya apa? Red Royal. Red Royal Itu masih sampai sekarang. di sana. Mm-mm. Mana? Tapi vokalisnya. Halo Bray. Hai guys, Red Royals. Gue bilang nih di sini anjir. Vokalisnya nyasar guys. Tapi mereka udah punya vokalis Kak. Oh, udah punya. vokalis. Ya. Jalan Dan berapa lama? keren-keren mereka kok. Berarti awalnya lu di kafe, intinya sama dia lah, sama mereka ya? Gua kerja Apa, sambil nyemplung di kafe dalam sebuah band tuh berarti sama dia dulu yang pertama. Kan awalnya lu bantu-bantu tuh. Iya bantu-bantu gitu. Nah, lu netap di satu band berarti sama Sama dia. Pertama kali ya. Mm-mm. Pertama kali ya sama mereka. lagu-lagunya Nah, mereka ini idealis. idealis. Tadinya, Apa, tapi rock? sekarang udah enggak idealis. Udah bagus lah mereka sekarang. Mereka bagus kok dari dulu. Nah, penting juga sih idealisme ya, selama bisa disajiin dengan bagus kan. Iya benar. Tapi Akhirnya, di Manado itu kan nggak, ya sama lah gini Kak. Orang request dangdut, Mm-mm. kalau nggak mau dibawain kan kayak penontonnya boring gitu kan apa gimana gitu. Ya sama. Waktu itu kemarin mereka nggak mau yang dangdutan apa gimana gitu. Mereka nggak mau. Emang idealis, lah ini lagu kita gitu. jiwanya juga jiwa muda. Iya. kan? Tapi Masih- sekarang udah oke kok mereka. Udah mau bawain semua. Gue juga ngalamin kayak gitu. Anjing lagu apaan sih? Gitu. Iya. Gue ngalamin. Cuman balik lagi kan ketika lo fokusnya emang ini pekerjaan gue, akhirnya ada toleransi. Iya ada toleransi. Tapi kan bukan berarti kita jadi kayak contohnya kita bawain dangdut, kita udah band dangdut gitu loh. Enggak gitu. Cuman memenuhi requestan aja gitu. Balik ke ya ininya, kodratnya lah kita main di kafe menghibur orang gitu. Iya benar. Jadi nomor satunya ya orang seneng dulu lah. Wah, kadang lagunya juga nggak bisa gue nyanyiin jadi norak. Iya. Orang jadi ketawa gitu, karena yang gue udah bilang gue nggak bisa nih lagunya, tapi gue coba ya gitu. Iya. Pas dibawain diketawain. Iya. Ya udah, gue juga jangan berharap bagus Iya. orang gue nggak bisa. Tapi kan dengan begitu tamunya seneng Iya. gitu. Setelah itu kan ya Sekalipun
Iya. pasti Iya, pasti samperin jadi teman. Iya jadi teman. Sekalipun kita bilang maaf ya bukan nih, soalnya gue nggak kayak gini-gini gitu. Nggak apa-apa, yang penting udah bawain gitu. Mereka udah seneng. Benar. Tuh guys, tidak seseram yang lu pikirkan. Ngeband tuh sebenarnya kalau kitanya supel ya nggak bisa kan, tegang tuh kalau awal-awal Iya. ngeband kan anjir udah pasti nggak bisa. Setelah dijalanin sebenarnya tinggal samperin orangnya. Iya. Maaf nggak bisa. Mau nggak Nggak bisa. bisa. Iya. Tidak seseram gitu. Nah lu kan sekarang di Jakarta nih. Hmm. Bedanya ngeband dulu di sana Iya. di Jakarta tuh apa deh? Tiga yang ngebedain di daerah sama di Jakarta. Oke. Menurut lu aja. Ada dua ya. Jadi di sini kita nggak ada porsi untuk mengajari ya, Enggak. atau so tahu gitu enggak. Kita cuma Mohon maaf saya masih belum banyak Iya. tahu. kita cuma sharing pengalaman aja. Iya. Menurut lu bedanya apa tuh? Secara umum sih kalau menurut gue budgetnya sih Kak. Budget. Iya budget. Secara umum ya. Nah, Secara umum itu di budget. sini better. Ya better lah. Gitu. Karena daerah mungkin mereka outletnya itu lebih menilai ke jaraknya ya. Kalau di Manado kan itu kalau satu tempat. Kayak Nah, ini tuh- lu kan lokal juga, lu anak sini Hmm, juga gitu-gitu iya. ya. Kayak gini loh Kak, jaraknya. Jadi kalau di Manado itu cuman ada contohnya kafe-kafe yang apa gimana itu tuh emang cuma ada di Manado gitu, yang emang pusatnya gitu loh. Boulevard situ. Iya Boulevard itu, Hmm. nah itu pusatnya mau ngeband itu di situ. Dan jaraknya yang ke situ itu ya masih oke lah gitu, nggak semacet Jakarta lah gitu maksudnya. Gitu. Jauhnya juga nggak kayak kita mau ke Pik ya dari sini. Itu budget. Oh, oke. Berarti Iya, satu budget. berapa? Kalau dari lagu, Kalau dari Ada lagu, beda kalau lagu sih, kalau menurut gua nih ya, Ah. kalau menurut gua mereka tuh lebih ke lagu yang sekarang. update, Iya update banget. lagu terbaru cepat malah Iya, lagu terbaru mereka itu cepet banget. Karena mereka suka ini loh Kak, uji vokalis gitu loh. Oh, Tes vokalis loh. Ayo request gitu. lagu baru keluar diminta gitu. Lagu baru keluar yang apalagi yang tinggi-tinggi itu, aduh gila, mah dites semua vokalis itu. Akhirnya tuntutannya jadi begitu ya. Jadi begitu. Jadi gitu. kalau ngeband di Untuk yang sana, sekarang ya, untuk yang sekarang. sekarang Ya begitu. untuk yang sekarang kayak gitu. Jadi kalau ada lagu baru emang harus cepat bisa gitu. Iya, jadi nggak harus cepat bisa, tapi bakalan mereka Bakalan request mereka terus. minta ya. Mereka request terus. Misalkan Adele keluar baru gitu. Iya. Itu bakal diminta tuh terus. Iya. Tapi tergantung lagunya juga. Kalau lagunya kayak biasa aja, mereka nggak, pasti biasa aja gitu. Mereka itu tuh lebih kayak ngetes vokalis, mampu nggak dia ini yang tinggi kayak gini gitu. Kayak gitu, itu mereka tuh. Ampun. Maaf ya, tapi ini emang jujur. Ya nggak apa-apa. Biar buat wawasan aja. Mungkin Iya, dari benar. lagu begitu. Kalau dari musik, ya udah jago lah ya. Jarang yang setengah-setengah kalau orang sono. Totalitas. Sama sih mereka, sama di sini mereka pasti sama lah, di sini juga gitu, totalitas lah pasti. Yoi. Budget, lagu, Iya. terus maboknya beda kan? Di sana sama di sini maboknya beda ya? Sama. Sama ya? Sama maboknya. Tetep aja kalau dikasih mabok ya tetep mabok mereka. Aduh, Sama. gue punya story kacau nih. Gue manggung pakai boxer doang, gimana doang ampun. Bedanya itu Kak ya minumannya di sana itu pasti Oh, lokal baik. CT. Lokalnya Lokal. gokil. Lokalan mah itu. Tapi image orang sana kuat minum emang iya ya? Iya ya. Iya. Jadi pas di sini minum, kok nunjuk ini kopi ya? Di sini minum begini kayaknya biasa gitu. Apa Iya. Anda juga? Tergantung sih sebenarnya, tergantung. Kan nggak semua orang bisa minum ya gitu. Tapi kebanyakan iya. Mereka mah jago-jago minum. Itu Jalan biasanya. dari mes ke tempat main tuh gue tiga gang kan. Halo abang, kan mereka ramah-ramah ya. Kalau Iya. di daerah kan ramah-ramah. Iya benar. Dari Jakarta bang, iya. Mampir bang. Iya. Mampir ke gang situ, kenalan. Minum dulu bang, sedikit. Iya. Gak enak kan, udah Iya. disadorin minum.
aku kerja dulu ya, jalan ya, jalan. Jalan lagi dipanggil lagi. Gang Sonanya dipanggil lagi gitu. Ada berapa gang, 3 gitu. Tiap gang tuh jadi punya banyak teman. Dan jujur mereka baik-baik, ramah-ramah gitu. Makanya selalu senang gitu kalau keluar daerah tuh interaksi main begitu. Cuman akhirnya saya suka dan wow, jauh prak ya setelah menyukainya ya. Ternyata ya, yang lokal itu emang enak ya. Tapi yang penting udah nyobain. Iya, betul. Karena pas sekarang ada kemasan terbaru ya. Iya, yang bisa. Ternyata Tapi lebih beda halus, loh. lebih halus. Iya, beda rasanya kan pasti. Wah kalau mau tinggal minta nata aja. Tas 1 aqua dulu lah. Iya. Ya. Berarti tadi ya 3 ya, budget, better lah di sini. Makanya banyak yang dari, tapi bukan Manado doang ya. Iya. Dan Bandung pun, gue dulu dari Bandung. Pemikirannya itu, budgetnya tuh lebih oke di sini. Iya. Bali pun temen gue dari Bali juga sama. Iya benar. Jadi memang wajar lah kalau di Jakarta tuh banyak anak band yang dari banyak daerah gitu. Di situ justru enaknya lu punya teman kayak gua, bisa temenan sama dia kayak gitu lah. Ya jadi dari berbagai daerah gitu jadi berteman. Dan menurut gua kan itu wawasannya itu agak lebih luas ya gitu. Jadi lebih menghargai satu sama yang lain gitu loh. Nggak ada yang kayak Cara bertemannya jadi beda. iya, cara berteman itu jadi beda, kayak nggak saling gimana ya. Gue lebih better daripada lo gitu, nggak ada yang kayak gitu. Jauh ya yang Iya, gitu ya. nggak ada. Kalau di daerah masih besar ya. Masih ada. Gitu. Nggak semuanya tapi masih ada kayak gitu. Tetap sih, karena gue harus bilang ya kalau itu balik lagi ke pembawaan diri kita kan, attitude kan Iya benar sih. emang kita yang bentuk sebenarnya. Kita gaulnya di mana ya di situ kebentuknya kayak gitu. Iya benar. Gaul sama orang songong ya jadi songong Jadi juga songong, kadang-kadang. iya, benar. Kalau enggak dicap songong malah. Iya. Padahal kita emang enggak. Oke, lagi sampai mana tadi? Oke. Emang ngobrol tuh lagi ngalir aja. Sekarang jalan di kafe kayak gini udah berapa lama berarti? Dari Iya. semenjak lu berhenti kerja itu. Udah. Lu ngalamin long trip gak sih? Nggak Lu main pernah. ke daerah mana? Daerah Nggak keliling-keliling gitu enggak? Nggak pernah Malah- diizinin gue. Oh iya. Nggak pernah diizinin. Malah ini pertama kali lu kesini ya? Pertama kali. Nggak pernah diizinin keluar kota. Baru ini yang emang udah nekat banget, ya udah gue harus keluar gitu. Tapi memang pertaruhan ya namanya pilihan hidup ya. Iya, benar. Pilihan hidup, tinggal lu di sininya lu jalanin sama lu buktiin deh. Iya Iya benar. kan? Karena setelah lu jalanin malah kadang ya gitu jadi kebuka gitu kan. Temenan sama ini, temenan ini, kebuka link baru. Iya benar. Jadi sekali lagi guys buat yang nonton, pertemanan tuh tetaplah gue harus bilang nomor 1 lah kalau buat band-bandan ya di Iya. Jakarta ya. Temenan, dikenal baik, terus nggak ribet gitu. Nggak sombong. Gitu sih. Gue juga sempat nyanyi di Bali itu, orang-orangnya oke, tapi emang budgetnya ya better sih ini sih sebenarnya. Karena kan ujung-ujungnya kan untuk bertahan hidup ya. Iya, Kayak gue menafkahi keluarga gitu, Iya. kayak gitu. iya benar. Ya pasti mencari tingkat kesulitan Yang tertinggi. tertinggi. Jakarta paling ribet, ya udah gue datang dah. Gitu. Cuman ya balik lagi apa kemampuan diri sendirinya memang Iya. lu udah yakin juga sama kemampuan lu. Sebenarnya kita harus yakin dulu kak, gitu biar Jadi Biar bisa dia maju. lagi jalan sama Sounds Good. sounds good. Musik JKT. Asik sih. Formatnya 3 vokalis ya. Iya 3. Rap si Robby tuh yang dia memang spesialis rap gitu. Yang gue vokalis yang cewek, terus yang cowok yang satu sih Bimo gitu kan. Cuman memang kompleks ya jadinya bisa lebar banget ya. Iya. Genrenya ya, karena Iya.
punya banyak kekuatan gitu. Kemarin gue nonton di Black Champ, anjir, abis rep-repan sama apa ya itu ya? Iya, ada Pakai sih kopral ya? beberapa. Bukan pakai kopral dong, apa ya? Bukan. Ada yang tetap semangat, ada kau, ada gue lupa apa terapi energi ada kan? Dangdutan. Dangdutan. Itu tuh yang gitu-gitu menurut tuh kayak gitu gimana Pak? Apa kayak kan lu punya sajian kan, sajian lu kayak tadi lah, lu musik lu seperti inilah, sounds good gitu. Tiba-tiba si crowd yang lu main arahnya kesini nih, entah dangdut entah reggae. Menurut lu hal yang wajar nggak sih ketika band lu jadi belok gitu untuk berapa lagu ke depan dangdutan dulu gitu? Sebenarnya kalau dari gue pribadi sih, gue bukan orang yang idealis ya kak, dan gue suka semua genre gitu. Dan sampai sekarang gue kadang bingung gitu, gue ini semuanya gimana sih kayak gitu loh. Tapi menurut lu hal yang wajar? Tapi gue tuh, ya makanya itu, karena gue yang menyukai semua gitu, gue nggak idealis, jadi menurut gue itu nggak masalah selama itu, iya selama itu yang wajar-wajar aja gitu loh. Bukan berarti kalau kita udah di, contohnya kita bawain sesuai karakter kita kan gitu. Fish in the pool gitu. Iya, terus ikan dalam kolam. terus pindah jadi dangdutan gitu. Menurut gua kalau penontonnya udah asik nggak masalah. Yang penting jangan udah terusan itu satu sesi mau udah dangdutan lagi itu jadi band dangdut lah itu. Kayak gitu udah bukan lagi apa kan gitu. Jadi yang penting bisa nge-covernya ya. Iya. Cover karena yang kita hibur kan banyak orang ya. Iya. Banyak Gitu. orang banyak selera gitu. Iya, selera yang beda-beda gitu loh. Ada yang sebelah sini dangdut, sebelah sini rock. Gue juga kadang-kadang bingung apa dulu ya. Habis Bon Jovi tiba-tiba Maggie Z kan. Apa ya udah amat. Iya. Kemarin kita gitu juga. Itu main lagi habis si Scream. Minta aku ikan dalam kolam. Iya kan kayak gitu kan. Kayak lucu banget ya. Dan buat gue itu tuh hal yang keren gitu buat Tapi gue. ada yang paling lucu deh kak. Kemarin tuh kita main di Tangerang kan, di sana. Terus ada yang request gini. Gue ada break kita pergi kan ke penonton tuh si Koko. Oh Koko ini genrenya apa gitu? Mau request lagu nggak gitu? Terus Koko bilang gitu. Iya rock aja kan dikasih pilihan nih rock dangdut apa gimana gitu. Oh rock aja. Oh ya udah sih juga. Iya bagus kan rock ini kan gitu. Lagunya apa? Rungkat. Anjing. Rungkat mah bukan rock dong. Waduh ketawa anjir gila. Tapi balik lagi itu resiko sih ya, resiko kita ngamen di kafe gitu. Ya balik lagi bukan menggadaikan idealisme sebenarnya. Iya. Tapi mencoba menghibur orang, dan itu menurut gua mulia gitu pekerjaan kayak gitu tuh. Iya benar sih. Membuat orang lain bahagia gitu. Anjing. Iya. Jadi kok jadi gini obrolan. Membuat orang lain bahagia. Iya asik. Mereka kan udah mumet gitu kerja gitu kan, cari hiburan ada kita yang hibur kalian asik. Jadinya kayak mereka juga fresh lagi, senang malam. Jadi ya kita juga ada kesenangan tersendiri ya ketika melihat mereka happy gitu kan. Iya benar. Kayak ada kepuasan, senang aja gitu. Iya. Makanya kalau kita lagi nyanyi tuh kak, terus orangnya pada diem kayak Bingung gue harus ngapain. gue harus ngapain nih gila. Kasian mereka banyak masalah apa gimana sih kita Harus hiburnya. bakar kursi kayaknya. Kayak gitu. Aduh. Tapi pasti ngalamin sih kayak gitu-gitu, itu dinamika lah ya. Iya. Dinamika ngamen kadang-kadang nggak selalu dapat crowdnya. Jaim yang main dadu kadang-kadang. Iya benar. Gue lagi nyanyi pada main dadu di depan gue. Mau main dadu mah di teras rumah gue aja kan. Benar. Ganggu yang lain yang di belakang main happy, dia paling depan main dadu kan gitu ya. Iya benar. Kayak gitu. Cuman ya balik lagi dia yang punya duit. Iya. Iya kan? Dia yang nongkrong, dia yang nongkrong. makan gitu ya. Kita cuma tugasnya mau Kerja gitu ya. Dan lu nggak ngerokok ya? Iya. Sehat. Bagus untuk suara kamu. Ingat ya semua
pemain band nggak selamanya harus ngerokok dan Iya, benar. minum. Dari ini sih image yang kebentuk di orang-orang ya ketika lo Iya. kerja malam. Mungkin Manado masih gitu kan? Iya, Psikolog masih. itu masih. Ada di beberapa tempat ya. Lu pulang malam juga jam 2, jam 3 itu omongannya tuh selalu Iya. miring gitu. Iya, itu masih ada. Lu ngalamin kayak gitu? Iya, Ceritain dong. Kira gue pengalaman lo aja pengalaman. Iya, gue tuh ya karena gue kan pulangnya jam berapa gitu ya, Hmm. subuh gitu. Ya lumayan lah jauh kan, kita kalau selesai main itu nggak langsung pulang ya kan. Mungkin duduk dulu, ngobrol sama tamu gitu kan, apa nunggu gaji gitu kan. Nunggu fee. Gitu kan, nunggu fee gitu lah. Jadi nggak langsung pulang, sampai rumah tuh pasti jam ya subuh-subuh gitu lah gitu. Dan aku tuh sempat pernah di orang bikin status gitu, bikin status kayak wah mau orang juga tahu lo kerja malam gitu. Gue sampai kayak gini lah, emangnya ada yang salah kerja malam ya? Kan kerja malam itu bukan berarti buruk ya, menjual diri ya gitu. Kerja malam itu kan banyak juga main band, terus yang piket itu juga kan malam kan, waiter sih itu kan banyak ya. Orang pabrik shift malam gitu. Iya sih malam juga gitu. Jadi waktu itu sih, waktu aku di statusin gue malah ketawa gitu Jo. Ya. Lah, Karena ini pemikiran yang sempit banget gitu menurut gue. Jadi karena memang aja. dari awal tujuan gue bikin channel ini juga untuk itu sih, sedikit ngasih wawasan kalau di malam tuh banyak yang tulus gitu, Iya, yang kerja buat keluarga banyak, Iya. yang kerja buat menghidupi mungkin lu sekarang menghidupi orang tua, Iya, benar. adik, kakak kayak iya. gitu ya. Cuman kan ngapain juga gua ngomong gitu, Iya, gue yang penting ya udahlah hidup gue jalanin, gue Iya, buktiin benar. kayak gitu. Jadi guys gitu ya, maksudnya kadang-kadang stigma sih itu, stigma yang terbentuk. Ya mungkin lu punya pengalaman juga, misalkan lu pernah ngalamin gini gak sih? Kan image-nya cewek kerja malam, pernah ditawar orang tuh? Pernah. Ceritain dong, dikit deh guys. Pernah. Reaksi lu gimana? Apa yang lu lakuin? Jadi waktu itu gue nggak segendut ini guys, please. Gimana ceritain? Waktu itu gue belum. Ini selalu gue tanya lu, gue tiap Iya, punya ada. cewek. Itu kemarin ya biasalah ada yang suka gitu, Tamu tamu yang suka gitu. Baru selesai nyanyinya satu sesi, terus tamunya itu lumayan kayak VIP-nya gitu loh. Gitu. Bosi, Iya, memang bosi banget gitu, dan sampai yang ownernya sama manajernya itu semua duduk di situ mutar gitu, emang kayak gini-gini gitu. sangat Dia hormati banget gitu loh. Dan di situ ada cewek yang cewek-ceweknya juga. iya, ceweknya juga ada gitu loh. Tiba-tiba ke lu gimana tuh? Ya dipanggil kan gitu, dipanggil, Dikenalin. dikenalin. Ini vokalisnya. Ini ya vokalisnya. Enggak, gua aja yang dipanggil. Oh lu. Iya, gua aja yang dipanggil. Band gua udah duduk, mereka sendiri gitu loh. Itu terus sampai dia ngomong, udah singkat cerita dia ngomong, lo mau dibayar berapa? Kayak gitu. Lo berapa harganya? Tanpa lu ngerti tuh maksudnya apa? Iya, gua kayak, "Hah, maksudnya apa sih?" Kayak gitu. Gua berapa ya? Lu berapaan? Sekilo berapa? Gue kayak gitu kemarin. Udah, lo berapa harganya? Kayak gitu ngomongnya gitu di depan mereka semua. Lu jawab apa? Gue bingung kan, gue cuman apa sih? Gue cuman gitu-gitu doang gitu. Bego aja. Pura-pura bego aja gitu kan. Gitu. Lo ngomong aja berapa gitu. Kalau apa kita berangkat ke Jakarta. Waktu itu gue masih di Manado. Diajakin tuh. Gue cuman gitu-gitu doang gitu. Terus dibilang mau pesan apa, pesan aja semua, terserah mau pesan apa kayak Oh, gitu. emang gayanya bos. Ya emang bos banget gitu. Dan gue bingung kan. Nah setelah waktu dibilang mau pesan apa tuh, manajernya sama itu kan pengen untung gitu. Mau pesan apa, mau pesan apa? Apa yang mau, yang mana aja terserah kayak gitu. Gue jadi bingung, hah, kok mau pesan apa ya kayak gitu. Udah gue bilang dong sama temen gue, kalian mau pesan apa, pesan aja kayak gitu. Benerin gak, tapi terserah kalian mau pesan apa kayak gitu.
Tapi itu berlanjut kayak gitu lagi. Datang lagi berusaha gitu. Enggak. Next ya, kayaknya dia udah berangkat, udah balik gitu. Tapi kalau gue punya pengalaman sih gak sebenarnya. Yang lucu-lucu. Yang bisa lo ceritain aja. Iya. Dan gue sempat juga pernah. Nanti dipotong dah kalau gak bisa ya. Kenapa emang? Jadi gue tuh kemarin Gue jarang motong-motong. di pipi kayak gitu. Ya itu ada kayak lomba gitu, terus undang pemain gitar yang emang udah ada nama gitu dan Senior. ya senior udah. Gue nggak bisa bilang. Gue nggak bisa bilang namanya. Gak apa-apa dia lah gitu. Dan itu momen yang paling gue malu banget sebenarnya. Sorry ya kak. Gue malu banget soalnya. Gue malu banget soalnya dibilang di mic gitu. Dibilang, nah ini pacar gue udah datang, terus dia masih main di banyak banget orang. Momen yang paling gue malu banget sedunia. Mau masuk gak? Ya bukan pacar. Bukan. Bukan pacar. Ketemu aja baru berapa hari. Dia kan dari sini baru ke Manado gitu. Jadi bintang tamunya gitu loh. Maksudnya jangan dibilang di media dong gitu, malu gua. Kalau udah kenal sih bercanda mungkin. Iya. Kayak gitu sih. Nah itu dia guys, maksud gua kadang-kadang stigmanya nempel ya, jadi kerja malam tuh brengsek ya jadinya. Sampai beberapa tamu juga yang masih old school sih kayak gitu. Iya. Dikiranya semua polisi cewek bisa dibungkus aja. Iya benar. Gitu. Tapi kalau buat kalian yang mungkin lagi pengen ngerintis, gue pengen nyanyi gitu, pengen di kafe, nggak usah ditakutin yang gitu-gitu. Iya benar. Apalagi lu ngeband ya, lu punya teman-teman band cowok-cowok yang lain gitu, bisa minta cover. Kalaupun ada yang nakal ya gue juga nggak menyalahkan juga. Iya. Urusan lu juga, cuman nggak semuanya loh bisa ditawar ya. Mungkin ada yang tahan harga juga. Gue ya kan harga sih. Nggak bercanda. Nah sekarang lu udah jalan nih di Jakarta, masih kepikiran nggak pengen recording? Masih. Dan itu kayak Lebih kemana nih tujuannya sekarang? gitu. Jadi gue tuh kak sekarang nyanyinya itu lebih ke gini loh. Menurut gue musisi yang benar-benar musisi itu bakalan dikenal itu dengan karyanya. Satu paham. Iya. Sepaham. Iya. Dengan karyanya. Mau Yang kita dikenal, udah yang dikenal iya itu karyanya. Mau udah setua apa kita main reguler di mana apapun itu, sesenior apapun, tapi kita kalau nggak punya karya kayaknya. Misalkan nenek lu kerja apa dulu? Penyanyi, lagunya apa gitu. Iya kan, iya benar-benar. Nenek lu. Nyanyi jauh banget. Iya kan, gua kalau gua udah nenek kan gitu, gua udah nenek nanti, ya ini lagunya nenek gua nih gitu. Bener banget. Dan itu gue sepaham lah dengan pemikiran itu. Jadi kadang-kadang karena kita main di kafe kan, kita setiap hari nyanyiin lagu orang. Iya benar. Nah itu ada titik yang keenakan lah. Iya. Ya contohnya band gue lah, 9 tahun tuh jalan, keenakan tuh. Akhirnya karena udah mulai banyak relasi ya, tamu yang nanya, Lagu kan? lu ngamen mulu, lagu lu sendiri mana? Nah, Itu yang bikin shock gitu. Anjing, kok makin banyak orang nanya gini ya? Akhirnya ya mungkin titik awal berkaryanya di situ, disadarin orang. ayo. Akhirnya bikin lagu gitu. Mungkin lu ntar lah Mas Hamsud, amin lah ya, rezeki lu panjang. Amin. Terus band lu makin keren, makin stabil. Akhirnya tidak perlu kayak gue 9 tahun lah, anjing kelamaan, sadarnya lama. Kelamaan sadarnya. Kayak enakan nyari duit, nggak sadar-sadar. Jadi siapa tahu lah di titik ke 3-4 tahun tuh udah punya lagu. Jadi pumping band lu main di kafe punya karya tuh Iya. ketumpang. Benar. Kalau gua kan udah tua, baru bikin karya gitu. Tapi ada kan. Ada baru rilis. Yang penting, nah itu mah yang nggak ada kata terlambat selama kita masih bisa
nyanyi gitu loh. Kecuali emang kita udah tua banget terus nyanyi gitu mah itu udah terlambat banget itu kan. Udah terlambat banget itu. Kayak gitu. Wow, gila obrolannya walaupun ngalor ngidul ya, tapi semoga yang nyimak sih bisa ngambil poin-poin penting lah. Maksudnya ada poin positifnya ketika lu direndahin orang, apa yang harus lu lakuin. Pura-pura bego tuh penting loh. Iya bener. Dan itu senjata gua. Apa sih maksudnya? Itu apa sih? Itu Padahal udah ngerti gitu. Daripada lu ngamuk juga jadi masalah. Iya bener. Bete misalkan ngambek kan ada juga tuh Iya. yang temperamen gitu. Bener. Malah jadi ribet dan lu di-cut kayak gitu. Iya, iya. Ya semoga yang nyimak lebih pinter lah. Kalau kita mah bener-bener ya gua yang datang juga teman-teman juga ya nggak pinter-pinter amat. Cuma cerita Pengalaman aja. Sharing. Dan ini gue janjian sama dia susah banget ya. Susahnya bukan banyak jadwal, bukan. Gue juga siang santai kok. Dia molor. Tidurnya ngaco. Ya gue juga sama. Permasalahan Awi TV adalah bukan jadwal, tapi molor. Aduh ya ampun. Tapi by the way thank you lah. Ya, Udah siap. dimampirin ya. Sukses Semoga sound terus. good-nya makin banyak rezekinya. Amin. Gue tulis nggak apa-apa sound good di deskripsi. Nggak apa-apa. Nanti gue tulis Instagram Soundsgood-nya apa. Terus nanti lu bisa follow Instagramnya, main di mana aja Soundsgood. Boleh dimampirin ke tempat mereka main. Bisa lihat kekacauan kita gitu. Instagram dia juga nanti ada kalau yang lagi mencari jodoh. Jadi ke situ arahnya. Tapi nggak ditawar kan? Jangan tawa-tawa. Ini harga pasar. Aduh ya ampun. Mudah-mudahan banyak lagi teman yang bisa nyempetin mampir karena ini channel sengaja gue bikin buat kita sharing-sharing pengalaman aja. Betul. Hidup lu udah sampai mana, itu jadi pengalaman berharga buat gue pribadi. Mungkin ada hal baik yang bisa lu ambil juga yang nonton. Kalau ada saran boleh ditulis di komen. Kalau pengen lu pernah nongkrong di kafe, gue udah pernah nonton band ini bang, sebutin aja bandnya, siapa tahu gue kenal, datangin dong gitarisnya, datangin dong basisnya, siapa tahu gue kenal terus Diajak. insya Allah kenal lah ya. Iya. Kalau band-band Jakarta terus dia punya waktu, gue punya waktu kayak dia nih sekarang, jadi udah Pasti. walaupun jadinya 3 bulan kemudian. Terima kasih semuanya yang udah nyimak. Makasih ya. Tipsnya dong, Apa? tips ini terakhir lah dari lu lah. Gimana? Untuk jadi penyanyi kafe, dari cara nyanyi, cara ngadepin tamu, cara apapun. Misalkan nih tamunya maksa gitu, padahal lagunya nggak bisa, kan ada cara lu sendiri, bukan ngajarin ya sekali lagi kan. Iya. Kalau gue sih gini nih bang, Ayo. gue nyamperin tamunya begini gitu Iya. lah. Atau dari cara nyanyi, misalkan basic lu rock, tiba-tiba lagunya dangdut, kan lu harus belajar juga gitu. Iya. Ya siapa tahu ada yang lagi pengen belajar nyanyi, Oke, kalau dari apa namanya? sepengalaman lo. Ya, pengalaman gue ya, kalau ada yang request terus kita nggak bisa gitu, ini dari gue sih kak, gue ke tamunya, Lu datengin. ya gue datengin tamunya dan minta maaf gitu, minta maaf, ganti aja deh kayak gitu, bujuk gitu loh, Iya, iya. dengan cara bujuk, kok kita nggak tahu nih, kayak gitu, nggak tahu nih kak, kayak gini, yang lain aja kayak gitu, gitu aja. Nanti dia PR deh. Nah, Next, itu juga ya, bisa ya. tuh kayak gitu ya. Nanti PR deh, next kakak datang lagi ya kayak gitu. Nanti kita bawain spesial untuk kakak. Gitu. Itu Terus sih. ujungnya minta tukeran WhatsApp ya, tukeran IG Instagram. gitu, Instagram. Akhirnya gue mau datang nih, uang seminggu request aja gue belum bisa. Iya, Ya, iya. ya. Akhirnya ngulik gitu. Gitu sih. Kalau soal nyanyi, aku tuh satu, cuman tadinya gue tuh nyanyi, ya nyanyi aja gitu loh. Karena nyanyi tuh bukan gue latih di Lu nggak kursus ya? Enggak kursus. Gue Otodidak ya? iya otodidak, emang gift-nya gitu sama gue gitu. Dan gue belajarnya itu YouTube banyak guys. Nah,
YouTube banyak Ini banget. zaman edan. Ya, YouTube banyak Lu sama. belajar teknik apapun, belting, apa Sama. Yang pengen yang pastinya lo pengen belajar apa enggak itu aja. Tinggal Gitu. elunya aja. Lo aja mau belajar apa enggak gitu. Dan kedua gue tuh pernah sempat pernah terus dibilang sama satu bapak-bapak, gue nggak tahu dia senior apa, terus dia ngomongnya kayak gini, Dek, gitu Dek, kalau kamu mau nyanyi ingat aja lo kayak bercerita lagunya. Harus nyampe maknanya. Iya, lo harus kayak ngomong lagunya itu kayak gitu. Lo harus dapat liriknya itu dan lo sampein, emang lo bercerita gitu loh, ngomong gitu loh. Berarti kalau lagu bahasa Inggris pun lu ini ya, lu coba Gue coba memahami, ya lu pahamin dulu si makna Benar. lagunya. Oh, itu keren juga sih. gitu. Dan Jadi feel-nya dapet ya. iya, gitu. Jadi semua lagu yang gue pelajari rata-rata gue harus ngerti dulu. Makanya waktu intinya. galau dia selalu nangis. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga, nggak gitu juga. Ayo gitu lebay Lebay banget gitu. Tiap nyanyi galau nangis loh. Tapi gue pernah kok Kak, Ke bawah. Kebawa. Itu biasa. pernah. Tapi nggak selalu nyanyi lagu galau dah. Nggak lah, nggak. Anjing, najis banget ya, gitu. Katanya penjiwaan. Gitu. Oke guys, sekali lagi semoga bisa lo ambil hal positifnya dari obrolan kita berdua tadi. Terima kasih yang udah nyimak dari awal. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Nata, makasih. Makasih Kak. Sukses sekali lagi Sukses buat selalu. Sounds Good-nya. Oh, iya. Salam buat teman-teman di Sounds Good. Siap. Ajakin yang belum mampir. Siap. Dadah semuanya. Dah. Assalamualaikum. Ahoy. Hai. Aduh. Anjay, ngalor ngidul dong. Mari. Apa?